Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biarlah di pagi hari yang indah ini kita akan memuji dan menyembah nama Tuhan. Sebab saat kami menyembah kepada Tuhan, saat kita semua menyembah Tuhan, maka hadirat Allah akan hadir di tengah-tengah kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Maka kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di pagi yang indah ini kembali kami mau bersama-sama memuji, menyembah nama Tuhan Yesus. Sebab Engkau adalah Raja di atas segala raja, yang berkuasa, Tuhan yang bertahta di atas pujian, dan Engkau hadir di ibadah saat ini, di doa pagi saat ini. Kami bersekutu bersama untuk menaikkan pujian dan penyembahan kepadamu. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di pagi yang indah ini, di morning call kita akan meninggikan nama Tuhan. Kutinggikan nama Tuhan karena besar setianya di hidup kita. Haleluya Yesus. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa, amin, haleluya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Sepanjang hidupku, darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa
Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang beri kekuatan baru, tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu ya Tuhan, selalu baru setiap hari, setiap pagi Engkau hadir, Engkau memberkati, Engkau menyertai. Haleluya, haleluya. Hosana ya karalamanasyandu, ya karanananaralamanasyandaralabasi. Haleluya, Engkau ajaib, Engkau mulia, Engkau dahsyat. Haleluya, haleluya. Kami hendak bersyukur kepadamu, ya Allahku yang hidup. Kami hendak bermazmur padamu di pagi yang indah ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan di pagi yang indah ini. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang memberi semangat baru di hidup kami, Tuhan yang memberi pengurapan kuasa Roh Kudus-Mu atas kami, sehingga keluarga kami, sehingga pelayanan kami, sehingga pekerjaan kami, bahkan hidup kami dilindungi, disertai, dan diberkati Tuhan. Maka Tuhan, kami percaya dengan kami menaikkan ucapan syukur kami kepada Tuhan, maka Tuhan menjamah kami semua. Hadirat-Mu nyata di hidup kami ya Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berkuasa
datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yes, amen. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berkuatanmu. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berkuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Yes, amen. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berkuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, berkuatanmu. Di hidupku, dengan lembut katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
pagi hari yang indah ini, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang akan kami dengar akan memberi kekuatan yang baru, meneguhkan iman kami. Bahkan firman-Mu mengubahkan hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada saat ini kita akan selalu melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Maka saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dengan tema pertobatan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di Kisah 9 ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan membacakan, Bapak Ibu Saudara juga bisa membaca dengan Alkitab kita masing-masing. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kebenaran firman Tuhan di kitab Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2 ini, kita tentunya ingat tokoh yang bernama Saulus. Saulus adalah gambaran orang yang selalu tidak senang ada pertumbuhan gereja. Tidak senang kalau ada orang yang sedang persekutuan doa. Tidak senang kalau ada orang yang sedang ibadah. Maka Saulus itu sukanya adalah mengganggu, mengancam, bahkan membunuh anak-anak Allah yang percaya kepada Tuhan. Dan Saulus ini mempunyai rencana yang jahat ini, dia meminta legalitas dari seorang imam besar. Dia meminta kepada imam besar, buat aku SK, surat keterangan untuk hal-hal mengganggu ibadah murid-murid Tuhan Yesus. Sehingga di ayat 2 dikatakan, dan meminta surat kuasa daripadanya, dari imam besar, untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi yang ada di kota Damsyik. Supaya kalau Saulus itu menemukan anak-anak Allah yang laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia akan menangkap dan membawa mereka ke Yerusalem. Dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 2 ini ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Apa yang dilakukan Saulus? 1, mengancam. Yang kedua, membunuh. Yang ketiga, menghadap minta surat kuasa. Kemudian menangkap. Ini adalah hal yang dilakukan Saulus saat itu belum bertobat. Kemudian di pasal 9 ayat 3 sampai 5, dalam perjalanannya Paulus ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Paulus. Paulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Saulus punya niat jahat ke kota Damsyik untuk lebih lagi mengancam, membunuh anak-anak Tuhan yang sedang beribadah. Tetapi rencana Tuhan itu dahsyat, ya. Katakan kanan kiri, Tuhan itu dahsyat, ya. Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat. Orang yang begitu keras, seorang yang suka mengacaukan ibadah, seorang yang suka
membunuh seperti Saulus akhirnya dijamah oleh Tuhan. Bahkan di tengah jalan menuju kota Damsyik, Saulus itu malah bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan sapaan Tuhan Yesus itu luar biasa. Dikatakan di ayat yang keempat, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Di dalam hati Saulus saat itu, kok aku menganiaya dia? Siapa ya dia itu? Padahal aku menganiayanya anak-anak Tuhan yang sedang beribadah. Kemudian Saulus itu bertanya ulang, aku mendengar suaramu, siapakah engkau Tuhan? Dan kata Tuhan langsung sangat singkat, padat, dan berisi. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dari ayat 3 dan 4 ini adalah start pertobatan Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak bicara, Tuhan Yesus mengajak untuk berbincang-bincang, mengapa engkau menganiaya umat Tuhan, mengapa engkau menganiaya jemaat-jemaat Tuhan. Engkau langsung berhubungan dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sedih, Tuhan Yesus melihat kok begitu kejamnya ya Saulus. Tetapi itulah yang dilakukan oleh Saulus. Nah, kemudian kita perhatikan di ayat selanjutnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 6 dan 7. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Ada satu perintah dari Tuhan. Bangunlah Paulus, pergilah ke kota. Di sana ada rencana yang indah yang akan aku katakan kepadamu. Dan apa yang harus engkau perbuat. Penerapannya hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mengajak bicara seperti ini, Tuhan memberikan perintah, bangun, pergilah ke sebuah kota, dan nanti di sana Tuhan akan menyatakan boleh visi, kerinduan Tuhan, dan bahkan pelayanan yang akan kau perbuat. Jawaban Bapak Ibu Saudara, apa yang harus dikatakan? Kalau saya mengikuti Yesaya. Yesaya 6 ayat 8 dikatakan, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Jadi langsung antusias, langsung semangat untuk menjawab panggilan Tuhan. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara di pagi hari ini? Kalau Tuhan mengatakan bangunlah dan pergilah ke sebuah kota, di sana akan dikatakan rencana Tuhan di hidupmu dan engkau akan melayani di sana disertai oleh Tuhan. Apakah jawabmu? Dan marilah kita bersama-sama seperti Yesaya. Ini aku, utuslah aku ya Tuhan. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita, sungguh Tuhan itu luar biasa memanggil Saulus yang dulunya jahat, malah didekati, ditemui oleh Tuhan, diajak bicara. Ayat 7, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Jadi Paulus menuju kota Damsyik itu punya tim pelayanan untuk mengganggu umat-umat Tuhan beribadah. Jadi Saulus punya tim, teman-temannya termangu-mangu. Termangu-mangu itu terheran-heran. Siapa ya yang bicara ini? Kok enggak ada orangnya? Tetapi kok ada suaranya? Dan itu sungguh luar biasa bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa. Teman-temannya menjadi terkagum-kagum. Suaranya siapa ya? Dan pesannya jelas. Maka di ayat 8 dan 9. Saulus bangun dan berdiri. Lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum.
Ayat 6 dan 7 tadi respon untuk mendengarkan suara Tuhan perintah kepada Saulus. Di ayat 8 ini respon Saulus langsung bangun dan berdiri. Inilah yang dimaui oleh Tuhan. Setiap kita pagi hari datang kepada Tuhan. Dan kalau kita mendengarkan rema dari Tuhan, perintah dari Tuhan, segera bangun dan berdiri. Ya, tetapi sayangnya saat itu Saulus tidak bisa melihat apa-apa. Dia 3 hari tidak makan dan tidak minum. Dia 3 hari juga tidak dapat melihat. Ini menggambarkan bahwa secara jasmani kita ini ada kekurangannya. Tetapi rencana Tuhan tetap harus dilaksanakan. Maka di Damsyik seorang murid Tuhan bernama Ananias, di ayat 10 dikatakan firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Nah, Ananias yang tertulis di Kisah 9 ayat 10 ini adalah sikap hati anak Allah yang langsung menjawab dengan semangat. Ini aku Tuhan, seperti Yesaya. Ini Tuhan, utuslah aku ya Tuhan. Firman Tuhan di ayat 11 dituliskan, mari pergilah ke jalan yang benar, yaitu jalan lurus. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Di pagi hari ini Tuhan menyadarkan kepada kita. Peran kita apakah mau seperti Ananias yang dipanggil oleh Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan tugas yaitu mendoakan Saulus. Dan ayat 11, ada peran anak Allah yang bernama Yudas. Memberi tumpangan rumah untuk Saulus menginap bersama teman-temannya. Kita bisa dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan kita. Seperti Ananias yang dipakai oleh Tuhan untuk mendoakan Saulus. Tetapi juga seperti Yudas, seorang jemaat Tuhan yang memberi tumpangan tempat tinggal beberapa hari untuk Saulus dan teman-temannya. Pelayanan itu begitu luas. Di bidang kita masing-masing Tuhan akan pakai. Respon kita bagaimana? Ananias, ini aku Tuhan. Dan Yudas pun yang punya rumah, Yudas juga terbeban. Silahkan untuk menginap di sini. Di sini boleh untuk persekutuan doa, untuk pelayanan mendoakan dan sebagainya boleh. Maka dalam hal ini Yudas dipakai oleh Tuhan luar biasa. Rumahnya dibukakan pintunya, Saulus dan teman-temannya menginap, bahkan Ananias juga ada di situ. Kemudian di ayat 12, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Siapa yang dapat penglihatan di Kisah 9 ayat 12? Tentunya adalah Saulus. Ya, benar ya? Saulus. Kenapa? Karena Saulus ini akan mendapatkan mujizat Tuhan yang tidak bisa melihat menjadi bisa melihat lagi. Bahkan hamba Tuhan yang akan dipakai itu namanya adalah Ananias. Rasulnya Tuhan yang akan dipakai itu juga Ananias sudah ditetapkan oleh Tuhan di dalam penglihatannya Saulus. Maka di ayat 13 jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dalam pikiran Ananias, mindsetnya Ananias, Tuhan, Saulus itu kan pembunuh, Saulus itu kan orang yang mengancam kalau kita ibadah. Kenapa Tuhan malah pakai luar biasa seperti ini? Pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa untuk Saulus.
Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua yang memanggil namamu ya Tuhan. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah Ananias, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ternyata ada maksud Tuhan memanggil Saulus. Dan itu disampaikan kepada Ananias. Saulus adalah alat pilihan bagi Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan kepada bangsa lain. Bangsa lain itu siapa? Suatu saat Saulus itu memberitakan Injil di Asia Kecil, itu termasuk benua Asia. Dan perjalanan penginjilan Saulus itu sampai perjalanan 1, 2, 3 dipakai oleh Tuhan. Di luar bangsa Israel diberitakan Injil sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Maka di ayat yang ke-16 dikatakan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ananias pergi ke rumah Yudas untuk menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh Roh Kudus. Tugas Ananias adalah menumpangkan tangannya ke atas Saulus supaya Saulus bisa melihat kembali. Bahkan selain bisa melihat lagi, Tuhan punya maksud supaya Saulus penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah pagi hari ini kita semuanya rindu selalu melihat karya Tuhan yang besar dan penuh dengan Roh Kudus? Amin. Rindukan ini setiap pagi. Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan urapi aku dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan pakai pekerjaanku, pelayananku, Tuhan berkati keluargaku, yang terutama adalah memohon Roh Kudus memenuhi hidup kita. Amin. Maka Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 18 dan 19 sebagai ayat penutup hari ini saya bacakan. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya Saulus, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Saulus menerima mujizat, bisa melihat lagi. Ia bangun, langsung dia antusias. Aku minta dibaptis ya Pak Ananias. Dan Ananias melaksanakan baptisan itu untuk Saulus. Dia dipulihkan oleh Tuhan dan namanya menjadi Paulus. Itulah kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Maka kesimpulannya kebenaran firman Tuhan, Tuhan memilih kita. Tuhan itu memilih Bapak, Ibu, Saudara semuanya untuk bertobat karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, Tuhan itu memproses hidup kita. Saulus pernah bertemu Tuhan sehingga matanya buta. Prosesnya 3 hari dia harus tidak bisa melihat, tidak bisa makan dan minum. Setelah Ananias tumpang tangan, maka mujizat Tuhan itu terjadi. Kesimpulan yang ketiga, mujizat Tuhan Yesus itu terjadi sehingga Saulus bisa melihat dan dibaptis oleh karena nama Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini kita akan selalu disadarkan, Tuhan, aku sangat butuh Engkau Tuhan. Aku sangat butuh kepenuhan Roh Kudus atas hidup kami. Tuhan, aku sangat butuh kuasa-Mu yang dahsyat memimpin hidup kami, keluarga kami, pelayanan kami, bahkan masa depan kami. Maka kita akan bersyukur atas firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian. Ku naikkan syukur padamu, Yesus. Ku naikkan syukur
Padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selama segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu. Engkau Allah yang luar biasa, mengingatkan kami sebagai anak-anak Allah, kami berperan seperti Ananias yang selalu meresponi panggilan Tuhan, siap melakukan tugas Tuhan, menumpangkan tangan atas orang sakit dan disembuhkan oleh kuasa darah Tuhan Yesus, mendoakan orang lain. Dan kami percaya peran kami juga bisa seperti Bapak Yudas yang menyediakan tempat tinggalnya untuk Saulus dan teman-temannya menginap selama beberapa hari. Dan peran kami juga belajar seperti teman-teman Saulus yang selalu mengasihi. Di saat Saulus buta, teman-temannya juga tetap bersama, tetap menolong dan bersama-sama. Dan kami rindu Tuhan, kami seperti Saulus yang siap untuk meninggalkan kehidupan kami yang lama dan bertobat menjadi manusia yang baru. Karena kami sudah menjadi ciptaan baru setelah percaya kepadamu ya Tuhan. Maka terima kasih atas kebenaran firman-Mu ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau luar biasa, memanggil kami untuk hidup bertobat. Kedepannya kami akan dipakai oleh Tuhan dahsyat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib dari Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetapi seperti ada tertulis,
apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semuanya itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.